Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 191. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 191. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, salah satu perusahaan milik Alex sedang mengalami masalah, bahkan hampir saja Alex menutup usaha tersebut. Perusahaan terus mengalami kerugian karena order yang semakin berkurang. Itulah salah satu alasan Alex ingin menutup usaha itu. Namun untung siang ini Alex bertemu dengan Andi. Dan pada episode yang lalu juga dikisahkan Andi mengajak Alex untuk datang ke salah satu perusahaan milik Andi yang mempunyai usaha sejenis dengan salah satu perusahaan milik Alex. Dan hari ini Alex segera menghubungi beberapa orang staf perusahaannya untuk datang ke salah satu perusahaan milik Andi. Dan di perusahaan itulah Andi ingin melakukan kerjasama dengan Alex untuk berbagi produksi karena kapasitas produksi di perusahaan milik Andi itu telah mencapai ambang batas maksimal. Dan siang itu Andi dan Alex segera meluncur ke alamat yang telah disepakati, yaitu perusahaan packaging karton milik Andi. Andi dan Alex kini menuju sebuah kawasan industri yang ada di pinggiran kota. Dan hanya membutuhkan perjalanan kurang lebih 1 jam, Andi dan Alex kini telah sampai ke perusahaan tempat pembuatan packaging karton milik Andi. Dan sesampai di perusahaan itu ternyata anak buah Alex belum sampai. Di perusahaan milik keluarga itu rupanya Andi tidak terlalu dikenali. Dan hal ini bisa dimaklumi karena Andi datang ke perusahaan ini baru 2 kali. Itu pun dulu ketika dia datang dengan Pak Billy beberapa tahun lalu. Namun ternyata Andi senantiasa mengikuti perkembangan perusahaan yang ada di bawah kendalinya. Rupanya kedatangan Andi ini tidak diketahui oleh para pimpinan di perusahaan ini. Ya, memang Andi tidak memberikan informasi bahwa dirinya akan datang ke perusahaan ini secara mendadak. Rupanya Andi tidak mempunyai kontak pemimpin perusahaan ini. Dan ketika Andi sampai di pos keamanan saat akan memasuki perusahaan ini, Andi sempat dipersulit oleh para petugas jaga. Hal ini karena Andi lupa dengan nama orang yang ingin ditemuinya. "Pak, nama saya Andi, saya mau bertemu dengan pimpinan perusahaan ini," kata Andi kepada beberapa orang yang ada di pos jaga di dekat pintu masuk perusahaan ini. "Iya Pak, pimpinan perusahaan ini tentu ada namanya kan Pak? Bapak mau bertemu dengan siapa?" tanya salah seorang petugas. "Saya mau bertemu dengan direktur utama perusahaan ini Pak," kata Andi kepada petugas keamanan yang ada di pintu masuk perusahaan tersebut. "Ada keperluan apa Pak, Bapak mau bertemu dengan beliau?" tanya satpam tersebut. "Waduh, bisa lama nih urusan kalau begini," batin Andi. Andi kemudian mengeluarkan handphone miliknya dan menghubungi Pak Tio.
Dan setelah telepon tersambung ke Pak Tio, kini Andi kemudian menjelaskan permasalahan yang dialaminya. Andi kemudian meminta Pak Tio untuk menghubungi pimpinan perusahaan yang kini didatanginya itu. "Sebentar Pak, biar orangnya menjemput saya ke sini deh," kata Andi kepada petugas keamanan perusahaan. Dan melihat situasi seperti itu, Alex tak bisa menahan tawanya. "Wah, bosnya disepelekan nih," kata Alex sambil menahan tawanya. Rupanya ini juga menjadi semacam hiburan tersendiri untuk Andi. Andi kini pun ikut tertawa bersama Alex. Rupanya tingkah Andi dan Alex tersebut menjadi perhatian para satpam di pos jaga perusahaan. Para satpam itu terlihat saling memandang antara satpam satu dengan satpam yang lainnya. Para satpam perusahaan kemudian disibukkan dengan kesibukan mereka. Dan tak berapa lama kemudian muncul Pak David yang merupakan direktur utama perusahaan tersebut. Para satpam yang berada di pos satpam terlihat kaget ketika melihat bos perusahaan ini menghampiri mereka di pos satpam. Kejadian ini sangat jarang terjadi atau malah mungkin belum pernah terjadi. Pak David yang menjadi top pimpinan di perusahaan ini kemudian berbisik kepada salah seorang satpam yang ada di tempat tersebut. "Pak Andi mana?" tanya Pak David kepada seorang satpam bernama Eka yang saat ini sedang berdiri di samping pos satpam. "Pak Andi siapa Pak?" tanya satpam bernama Eka tersebut. "Pak Andi katanya mau bertemu sama saya dan kalian menghalangi Pak Andi." "Mana Pak Andi?" Mendengar penjelasan dari Pak David tersebut, kini satpam bernama Eka itu pun kembali teringat dengan dua orang pemuda yang tadi ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan ini. Satpam bernama Eka itu pun kemudian menghampiri Andi. "Mas, ini yang tadi pingin ketemu pimpinan perusahaan ini ya? Maaf, dengan Mas siapa ya?" tanya Eka kepada Andi. "Andi Pak." Maaf Pak Andi, kalau begitu Pak Andi dicari oleh Pak David tuh. Beliau adalah bos besar perusahaan ini," kata satpam bernama Eka itu kepada Andi dan Alex. "Suruh Pak David ketemu saya di sini. Bilang Pak David dipanggil Andi ke sini," kata Andi. Satpam bernama Eka itu pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Sombong banget pemuda ini. Memangnya siapa dia kok berani nyuruh-nyuruh bos perusahaan ini untuk menemuinya?" batin Eka. Namun Eka kemudian berkata, "Baik Mas, akan saya sampaikan," kata Eka sambil meninggalkan Andi dan Alex. Eka kemudian berjalan menuju Pak David berdiri. "Pak, maaf Pak, Andinya meminta Bapak ke sana Pak." "Itu Pak Andi ada di sana Pak," kata Eka kepada Pak David. "Baik, kalau begitu antar saya ke Pak Andi." "Memang seharusnya saya yang menghadap Pak Andi, bukan Pak Andi yang menghadap saya," kata Pak David kemudian. "Tapi maaf Pak, yang namanya Pak Andi itu cuma seorang pemuda biasa Pak. Seharusnya dia yang menghadap Bapak dan bukan sebaliknya Pak," kata Eka kemudian. "Kamu tahu apa Pak Andi?" tanya Pak David kepada Eka. "Cepat antar saya ke Pak Andi. Repot kalau sampai beliau tidak berkenan," kata Pak David kepada satpam bernama Eka tersebut. Satpam bernama Eka itu pun tampak terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Pak David. "Ada apa ini, kok sepertinya ada yang aneh? Kenapa Pak David tampak sebegitunya dengan pemuda bernama Andi tadi? Siapa Andi itu?" batin Eka. Dan Pak David yang kini telah berada di depan Andi kemudian berkata, "Pak Andi ya?" tanya Pak David kepada Andi. "Benar, saya Andi." "Anda Pak David?" tanya Andi kemudian.
Benar Pak Andi, saya David. Maaf Pak Andi, saya baru mendapat info dari Pak Tio. Dan mohon maaf soalnya saya selama ini belum pernah bertemu dengan Bapak, kata Pak David kemudian. Pak, ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Enaknya kita ngobrol di sini saja atau bagaimana Pak? Tanya Andi. Baik Pak, mari kita bicara di dalam saja Pak. Mari Pak, kata Pak David sambil mengajak Andi dan Alex masuk ke dalam ruang lobi perusahaan. Kini dengan dikawal oleh Eka, Pak David dan Andi serta Alex tampak masuk ke lobi perusahaan. Bapak enaknya ngobrol di sini atau bagaimana? Tanya Pak David kepada Andi. Kita ngobrol di sini dulu Pak, sambil saya sedang menunggu orang-orang dari perusahaan rekan saya ini yang katanya mau datang ke sini. Oh ya Pak David, perkenalkan rekan saya ini namanya Pak Alex. Dan setelah ketiga orang itu duduk dengan nyaman, kini Andi kemudian berkata, Pak David, Pak Alex ini mempunyai sebuah perusahaan seperti kita. Andi kemudian menceritakan secara detail kepada Pak David tentang niat dirinya untuk menggandeng perusahaan milik Alex sebagai subkontraktor untuk order yang tidak bisa diseleksikan. Nah itu Pak informasinya. Nah maksud saya datang ke perusahaan ini mengajak Pak Alex adalah tolong Bapak bicarakan harga yang pas supaya kita sama-sama untung. Soalnya memang begini Lex, di perusahaan ini kualitas produksinya bagus ditunjang dengan kemampuan tim marketing kami yang luar biasa sehingga order melimpah di perusahaan ini. Dan kebanyakan customer kami adalah customer yang bertahan lama menjadi customer tetap kami. Mereka tetap menjadi customer tetap karena kami senantiasa menjaga kualitas produksi kami dan mereka senantiasa puas dengan produksi kami. Jadi saran saya tolong nanti dibicarakan juga dengan tim Pak Alex. Berapa kemampuan produksi mereka dan apakah kira-kira mereka bisa memenuhi standar kualitas yang kita minta. Dan hal lainnya nanti kita bisa saling komunikasikan juga Pak, kata Andi kepada Pak David. Mendengar apa yang dikatakan Andi, Pak David kemudian berkata kepada Alex, tapi begini Pak, kita belum tahu kualitas produksi dari perusahaan Pak Alex. Mohon maaf ya Pak, sekali lagi saya mohon maaf. Yang jadi kuncinya adalah kualitas hasil produksi dari perusahaan tersebut harus sama atau minimal mendekati sama dengan kualitas produksi kita di sini. Soalnya jika kualitas produksinya rendah pasti kita hancur Pak. Dan ini akan membuat tim marketing pasti marah-marah, kata Pak David kemudian. Nah itu memang benar Lex. Maka sebaiknya hal ini dibicarakan lagi, apakah perusahaan kamu itu mampu memproduksi sesuai spek yang memang diminta oleh customer atau tidak. Memang taruhannya di situ Lex. Bisa-bisa perusahaan ini akan ditinggalkan para customer jika nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka, kata Andi kepada Alex. Iya An. Dan ini memang harus dipelajari sungguh-sungguh, kata Alex kemudian. Jam 2:30 siang tampak orang-orang dari perusahaan milik Alex datang ke perusahaan yang dipimpin Pak David tersebut. Ada sekitar 5 orang dari perusahaan milik Alex. Alex kemudian membuka pembicaraan dan diteruskan oleh Andi. Dan tak lama kemudian Pak David pun memanggil anak buahnya sehingga pembicaraan itu pun akhirnya harus pindah ke ruang meeting di lantai 2. Dan setelah diadakan meeting di lantai 2 dan tim dari Alex memberikan beberapa contoh hasil produksinya, maka hari itu juga akhirnya dicapai sebuah kesepakatan.
Perusahaan milik Alex diberikan kesempatan untuk memproduksi sekitar 20% dari seluruh total pemesanan di perusahaan ini. Jumlah ini sudah sangat besar, bahkan perusahaan Alex nyaris tersentuh 80% dari total produksi mereka. Dan dengan pengurangan 20% tersebut, kini perusahaan yang dipimpin Pak David bisa sedikit menurunkan beban produksi mereka. Beberapa pimpinan perusahaan milik Alex tampak melakukan sujud syukur ketika akhirnya kesepakatan tersebut tercapai. Kerjasama ini akan berjalan dalam 6 bulan ke depan dan akan bisa diperpanjang atau diputus jika ada hal-hal lain yang tidak sejalan. Termasuk di dalamnya adalah kualitas hasil produksi perusahaan milik Alex tersebut. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 191. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.